Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Madi Suka di channel YouTube Suka Sekali Bonsai. Channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi dunia bonsai. Nah, hari ini kita jumpa dengan teman-teman semua. Namun sebelumnya, saya ucapkan selamat Hari Lebaran. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua yang merayakan. Yang jelas sehat selalu, murah rezeki, semangat selalu. Salam. Nah, hari ini kita berbagi dengan teman-teman terkait informasi persiapan kontes. Nah, mungkin teman-teman, adik-adik terutama, apa-apa yang perlu dipersiapkan untuk kontes ya, terutama di kelas prospek. Nah, jadi kalau di kelas prospek, saya informasikan buat teman-teman semua, yang jelas, kalau bisa ya, dan diusahakan, dan harus kalau bisa, jadi menampilkan pohon yang tercantik dan tersiap. Artinya, pohon itu bagaimana bisa tampil dengan dilihat dengan teman-teman tuh indah. Ya indah itu hindari ya pemakaian dengan menggunakan pot plastik atau pot ember. Jadi yang namanya kontes kita menampilkan yang terbaik ya minimal kita menggunakan pot beton seperti ini. Jadi di depan saya ada pohon wacang ya. Jadi ini batangnya wacang. Terus di atasnya sudah ditempel dengan sancang, diberi nama wacang biasanya karena kolaborasi ya ditempel antara wahong dan sancang. Nah, jadi kalau kesiapan kita kontes, terutama bagi teman-teman yang pohonnya ada daun, bisa menggunakan lumut. Nah, jadi bisa menggunakan lumut, menggunakan pot, sesuaikan. Terus kalau pohonnya gundul, boleh menggunakan lumut, tapi lumutnya kalau bisa warnanya udah kemerah-merah. Jadi seolah kebakar gitu loh. Jadi dengan pohon itu tidak ada daun, secara otomatis lumut yang awalnya subur di bawah itu menjadi agak kemerah-merahan kalau kita taman ya. Terbakar ya karena di atas sudah gundul, udah tidak ada daun lagi. Jadi pencahayaan matahari full ke bawah. Secara logikanya seperti itu. Nah, jadi itu kesiapan buat teman-teman. Terus kalau ada pengelos-pengelosan tetap tampil dengan rapi. Jadi rapi yang dimaksud itu pengelompokannya terutama dan arahnya. Karena di prospek itu konsep itu harus sudah jelas juga. Artinya mana mahkota, arah mahkotanya, terutama ujungnya ini teman-teman. Jadi arahnya kemana? Jadi kalau pohon itu arahnya seperti wacang ini, jadi condongnya agak ke sini. Ya ini nih mahkotanya. Ya, terus ujung-ujungnya ini jelas juga mana yang di depan ya, yang mana diutamakan paling ujung ya porosnya ya. Nah itu diperhatikan, sama juga di sini. Jadi tampilnya seperti ini. Jadi Berarti agak dia bukan ke belakang. kiri kanannya harus sudut gitu ya, Dek, Ya, ya. jadi kiri kanannya terusannya harus jelas dia. Jadi agak ke depan ya. Yang di sini juga agak ke depan. Nah, kadang-kadang teman saya lihat dalam penilaian ya, dalam penjurian saya sering terjun itu, ada juga teman-teman itu kadang terusnya ini agak ke belakang. Atau ngambil di belakang bawa ke depan. Ya kalau bisa hindari. Jadi hindari, tampilkan dengan maksimal dan bagus. Contohnya seperti ini ya. Jadi terusannya agak ke depan dikit yang memang ke belakang tapi agak ke depan. Terus terusan ujungnya sama juga agak ke depan. Jadi kelihatan pohonnya cantik. Nah meskipun ini bahan seperti ini. Nah ini nih. Nah jadi ini pohon wacang ini mahkotanya belum komplit. Artinya belum lengkap. Ini bisa turun di prospek ya. Bisa turun di prospek. Nah, perhatikan seperti ini. Nah, terus untuk tampilan akar. Jadi tampilan akar. Jadi kalau pohon seperti ini, saya lebih simpelnya ya, pohon seperti ini, tampilkan akar. Jadi tampilkan akar. Jadi gimana mencerminkan pohon itu kokoh.
tumbuhnya ini kokoh seperti ini. Jadi akar tuh kelihatan ya. Nah, seperti ini kelihatan. Kalaupun kasih lumut, jangan datar. Jadi bergelombang, dibuat gelombang, tetapi tidak menutupi akar yang ada. Jadi gelombang ya. Nanti kalau gimana kita kalau kontes, kita sempatkan review pohon kita yang udah ada dipasang lumut nanti. Berarti kalau di kontes itu kira-kira dari pemasangan lumut ada penilaian juga nggak berarti? Enggak, sebenarnya itu pentingnya itu kerapian aja, penampilan. Nah, Jadi masuk ke penampilan juga dia. itu maksudnya ya oke. Cuman untuk aturan-aturan yang harus perlu dihindari atau perlu diperhatikan tuh kira-kira kayak gimana? Kalau Untuk prospek pemasangan itu kan lumut. yang nilai cuma gerak dasar. Mm-mm. Jadi yang lain tidak terlalu ya. Yang tetap, tapi yang namanya kontes kita utamakan tetap ya penampilan. Tetap pohon itu Penampilannya. cantik dong ya. Yang namanya kontes itu kan bagaimana menampilkan pohon kita cantik, gitu loh. Bisa diisi lumut, seserah bebas. Nah, meskipun di sana dalam prospek kan nilai gerak dasar aja. Tapi kalau kita kontes dengan kesiapan yang matang, rapi, bagus, siapapun melihat pasti senang. Apalagi Cuman bisa laku kan. terkadang di kontes itu orang itu terkecoh dengan pemasangan lumut pada contoh kayak mungkin akar-akar seperti inilah ya. Ya, Terkadang ini mungkin ketutup dikira, ya? iya mungkin dikira itu seperti ini kan akar kecil itu makanya Ya tertutup, benar. gitu. Jadi sekecil apapun akar itu, kalau memang mendukung untuk apa kelihatan pohon itu kokoh itu ditampilkan. Jadi tampilkan, hindari ditutup ya. Nah seperti ini kita buka aja. Nah di sini si lumut tipis-tipis. Seperti itu. Jadi tetap tampilkan karena dengan adanya akar itu tampilan pohon itu akan kokoh. Bagi pohon yang nah seperti ini formal informal. Itu loh. Jadi kalau mungkin pohon yang tumbuh di atas batu, nah kadang-kadang di sana kan tidak ada akar. Seperti sandegi ya, contohnya sebelah ini. Nanti kita bahas lebih detail. Jadi kita bicara konteks di Wacang dulu ya. Iya. Pohonnya informal ya atau twin ya. Kita garap ini style saya bentuk, saya konsep ini twin. Jadi mahkota dua. Jadi di sini sama di sini teman-teman. Nah, jadi twin terang ya. Yang jelas twin terang itu luar biasa keindahannya. Nah beda dengan ini banyak mahkota nih. Konsep alamnya luar biasa ini. Jadi pohon tumbuh di atas batu. Jadi batu di sini sudah mewakili juga ya, sudah mewakili sebagai akar juga di sini. Nah ini pohon tumbuh di atas batu, ini luar biasa. Nah kalau di Wacang, oke, buat teman-teman kalau mau diskusi silahkan juga di komen-komen ya. Kita kalau sempat kita bahas, kita akan bahas. Nah yang jelas seperti ini. Kesiapan kontes. Nah boleh pakai talang, jangan hindari. Jadi ada teman-teman kadang-kadang talangnya masih kepasang. Terus kalau talang kepasang biasanya akar kan ketutup. Nah, yang perlu dihindari ya, satu pertama itu penggunaan pot plastik kalau bisa ya. Kedua menggunakan talang. Nah, oke. Yang ketiga, pohon itu tetap sudah terarah. Jadi kalau sudah terarah itu jelas mana mahkota, mana terusannya, arah pohon dicondongnya kemana. Biar nggak kesannya juga tarik-menarik dan konsepnya untuk pembentuk itu kurang jelas. Jadi diperjelas di sana. Itu yang pertama, yang harus dikuasai teman-teman. Nah, oke, berlanjut sekarang ini. Pohon yang tidak ada akar, tetapi batu. Nah, ini konsepnya kalau aliran surrealis. Jadi ini pohon tumbuh di atas batu, ini rekayasa ya. Jadi rekayasa manusia sudah tampak. Nah, ini nih. Namun di sini pohon ini tumbuh di atas batu, boleh enggak menampilkan akar? Ya kalau ada akar lebih bagus. Kalau enggak ada akar ya batu saja pun enggak masalah. Berbicara lagi tentang pemasangan lumut tadi. Kenapa? Karena bonsai kan karena bonsai itu kan terkadang kita filosofinya seperti di alam. Nah, kalau seandainya seperti ini Santigi, kita masang lumut, sedangkan di alamnya itu kan ya saya rasa jarang lah ya yang ada lumutnya apalagi di karang-karang pinggir laut ya. Ya, Itu gimana kira-kira Pak? Apa itu termasuk boleh dibilang kesenian campur tangan manusia lah ya? ya. Jadi kalau lumut itu kan relatif, tergantung situasi dan kondisi pohon juga. Ya, ada memang pohon itu tumbuh lumut. Jangankan bawahnya, batangnya bisa tumbuh lumut. Karena kan cuaca juga kondisi hujan, lembab gitu kan. Lumut ya pasti tumbuh, ya seperti ini kan.
tanpa ditanam ini batunya udah tumbuh lumut ini. Cuman lumutnya kan tidak apa ya, tidak seperti lumut di bawah pohon beringin atau tidak sebagus di alam datar ya. Nah ini kalau lumut-lumut di bawah pohon sedigi ini kan buktinya ini tumbuh juga, kita siram. Nah jadi kalau mau di bawahnya diisi lumut boleh silakan. Pokoknya tampilkan yang tercantik lah, karena sendigi, khusus sendigi, jadi tampilnya itu dominan dengan menggunakan daun. Tapi sangat sangat langka sekali dan belum pernah ya saya ketemu sendigi tampil gundul. Jadi mau pakai lumut ya silahkan. Nah apalagi sendigi Sumba ya, ini kan batunya luar biasa. Mungkin sendigi yang lain juga bisa. Tapi salah satu sendigi Sumba kan daunnya ini istimewa sekali. Nah terkait dengan di kelas ya teman-teman. Yang jelas penempatan kalau masih ada pengelosan, nah, mohon maaf seperti ini. Ini pohonnya kalau masih ada pengelos ini jangan salah kamar. Bahasanya salah kamar. Kalau masih ada pengelosan gini, berarti pohon itu dimasuk di prospek. Dan bisa di semi prospek, silahkan. Kalau sudah naik ke pratama dan selanjutnya, itu pohon tidak ada pengelosan lagi. Sebagus apapun pohon itu, nah kalau masih ada pengelosan seperti ini, atau ya ada yang di bawah masih dikawati gitu, itu kategori masuknya kesiapan pohon itu belum siap, kalau apalagi di pratama. Karena di pratama itu pohon udah siap, tidak ada pengelosan. Nah itu saya rasa mungkin ada yang bertanya, jadi kalau ada los-los gini, ada yang juga penempatannya salah kamar. Pohon udah bagus, pengelosan masih ada dikit, taruhnya di pratama, bisa-bisa dapat hijau itu. Nah, tapi kalau seandainya pohon itu udah, contoh udah jadi lah Pak ya, Ya. atau matang lah, udah dominan matang lah ya. Oke. Tapi tahu-tahu kayak gini modelnya, ada yang harus perlu diloskan dulu. Itu gimana penilaian kalau di kontes arena kontes? Ya tergantung kelas masuknya di mana. Oh gitu. Kalau di pratama ya full itu 4 kolom, ya penampilan, dasar, keserasian, kematangan. Tidak pasti. Jadi kalau memang dia di sini masih ngelos, ya bisa-bisa hijau. Karena yang namanya di pratama itu kan pohon udah siap tarung, siap kontes, kesiapan semua, nggak ada pengelosan lagi. Tanpa ada pengelosan. Sudah lengkap. Sama juga sebaliknya kalau masuk kategori sudah madya. Madya itu hindari kawat melilit pada batang. Nah kalau masih ke ranting masih bisa ya. Cabang masih bisa ya. Kali jangan sampai ada kawat melilit di batang. Hindari itu. Batang besar, batang utama. Iya, batang-batang utama. Jangan hindari itu ada kawat melilit pada batang utama. Oh, gitu. Itu. Teman-teman harus paham. Apalagi utama sudah nggak ada ini. Udah nggak ada kawat sama sekali. Total ya. Ya, dan tampilan pohon pun di utama itu tidak ada potongan lagi di daun. Ya, jadi mensiasati bagaimana tampil pohon itu di utama. Pohon itu sudah kondisinya tidak ada potongan. Berarti kita bermainnya jeda waktu pemotongan. Nah, buat teman-teman biar nggak bingung. Contoh nih, kontes mau lagi 2 bulan sedigi. Kita harus cukur mulai sekarang. Atau 2,5 bulan, 3 bulan sebelumnya udah cukur. Nah, nanti kan tumbuh kecil-kecil. Nah, itu kita pembenahan dikit-dikit saja. Yang kita tampilkan daun kecil-kecil itu. Nah, jangan sampai ada potongan. Kalau ada pohon yang, ini pohon yang berdaun ya. Jadi pohon yang berdaun, seperti tadi saya sampaikan. Jadi, hindari ada potongan. Apalagi kelas bintang. Hindari ada potongan. Nah, kalau pohon berdaun, jadi kalau pohon yang gundul, tampil dengan gundul, tampilkan pohon ada dalam kondisi gundul, tetapi kelihatan subur. Apa maknanya di sana? Jadi tampilkan pohon Anda dengan gundul, tapi tetap pohon itu kelihatan subur. Nah, jadi timing untuk melakukan pemotongan daun itu benar-benar harus tepat. Atau melakukan gundul ya, menggunduli pohonnya itu buat teman-teman ya. Harus tepat. Contoh ya, karena penanganan setiap pohon itu berbeda-beda. Nah, jadi anting putih juga beda, kimeng juga berbeda, ya. Mungkin waru juga beda, karena hitungan timingnya harus kita hafal dulu. Contoh nih, kimeng. Kimeng kita melakukan pencukuran sekarang,
Kontesnya kapan? Besok. Bisa, bisa. Nah, tetapi muncul tunas itu lama. Minimal timingnya kalau nggak salah itu 3 hari. Justru kalau tidak tepat timingnya itu melakukan pemotongan atau melakukan gundul di saat penilaian malah udah trubus, ya itu tidak bagus juga. Karena daun muda yang udah muncul. Jadi pas pucuk-pucuk, nah pucuk-pucuk cakal bakal tunas ya, pucuk-pucuk itu udah muncul ya hijau-hijau. Itu tepatnya. Nah perhatikan semuanya, yang jelas kedepannya lebih teliti ya, cermati ya kompetisi, terutama di Pamnas ya. Jadi siap-siap, apalagi menjelang udah dekat ini Pamnas PB Cabang Bangli mengadakan pameran nasional 2 bulan lagi. Nah kita udah mulai siap-siap nih mulai sekarang. Nah jelas siapkan yang terbaik. Nah tampilkan yang terbaik. Nah jadi untuk kompetisi kembali saya ingatkan tidak mesti harus mendapat juara ya. Jadi tampil yang utama, menampilkan karya-karya kita buat teman-teman sebagai penghibur. Tetapi kalau kompetisi mendapat juara, ya itu bonus, itu luar biasa. Jadi untuk meningkatkan kualitas kinerja kita ke depannya. Yang jelas semangat selalu, siapkan pohonnya. Ini sedikit tumbuh di karang. Kita lihat dulu. Nah ini teman-teman. Ini pohon perawatan sudah lama, pernah saya review juga. Ini pohon milik Studio Suka-Suka ya. Jadi pohonnya dari Studio Suka-Suka semua. Yang jelas The Mac 2025, siapkan pohonnya juga mulai sekarang. Luar biasa teman-teman. Salam The Max, berkaya selalu ya.